Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat mendefinisikan fungsi kuadrat, menentukan karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A, B, dan C, menentukan kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X atau sumbu Y, menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, dan menggambar grafik fungsi kuadrat menggunakan tabel. Nah, apa sih manfaat mempelajari fungsi kuadrat? Tanpa kita sadari, banyak sekali bentuk representasi, kurva, atau grafik dari fungsi kuadrat yang ada di sekitar kita. Salah satunya pada bentuk jembatan yang pernah kita lewati, seperti pada gambar. Nah, misalnya digunakan arsitektur untuk membuat tiang jembatan yang memiliki bentuk melengkung simetris, di mana dalam pembangunan tiang jembatan ini, arsitektur berpatokan pada konsep fungsi kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, jadi fungsi kuadrat itu lanjutan dari persamaan kuadrat. Bedanya apa sih? Nah, kalau fungsi kuadrat adalah suatu relasi yang menghubungkan domain dengan kodomain atau menghubungkan daerah asal dengan daerah hasil. Sebenarnya banyak sekali relasi atau fungsi yang bisa dibuat. Salah satunya adalah fungsi kuadrat. Nah, artinya relasi yang digunakan untuk memetakan si domain ke kodomain itu adalah relasi kuadrat. Ada X kuadratnya. Nah, untuk bentuk umum dari fungsi kuadrat sebagai berikut, di mana fx ini adalah notasi dari suatu fungsi ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Fx ini adalah notasinya atau bisa dibilang hasil atau bayangan fungsi tersebut. Biasanya bisa juga ditulis dengan simbol Y, yaitu Y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana Y-nya dan X-nya ini berkaitan dengan diagram Kartesius. X berarti sumbu X dan Y berarti sumbu Y. X-nya itu nilai yang dipetakan, di mana A tidak sama dengan 0 dan A, B, dan C bilangan real. X sama dengan bilangan yang digunakan untuk mendapatkan suatu hasil atau domain. Selain bentuk yang sudah dijelaskan, terdapat pula bentuk umum yang lain dalam bentuk kuadrat sempurna, yaitu di mana notasi fungsinya fx sama dengan a dalam kurung x ditambah b per 2a dikuadratkan ditambah d per min 4a, di mana d adalah nilai diskriminan dengan rumus d sama dengan b kuadrat dikurangi 4ac. Selanjutnya yaitu grafik fungsi kuadrat. Nah, secara umum grafik fungsi kuadrat itu seperti ini. Nah, ada beberapa titik penting dari grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, titik 1 dan 2 itu adalah titik potong dengan sumbu X. Kemudian titik 3 itu adalah titik potong sumbu Y. Kemudian titik yang bertanda 4 itu adalah titik balik atau titik maksimum atau titik minimum dari grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya, kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu Y. Yang pertama, berdasarkan nilai A. Pada grafik fungsi kuadrat, nilai A berfungsi untuk menentukan arah parabola, yaitu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, jika nilai A lebih besar dari 0, berarti nilai A adalah nilai yang
positif, maka parabola terbuka ke atas yang menyebabkan nilainya adalah minimum, seperti pada kurva ini. Selanjutnya, jika nilai A kurang dari 0, yang berarti nilai A-nya itu negatif, maka parabola terbuka ke bawah yang menyebabkan nilainya maksimum, seperti pada kurva ini. Kemudian berdasarkan nilai B. Pada grafik fungsi kuadrat, nilai B dan nilai A berfungsi untuk menentukan letak titik puncak. Nah, titik puncak ada di sebelah kiri sumbu Y seperti yang ada pada grafik. Jika nilai A dikali nilai B lebih dari 0, atau nilai A positif, nilai B juga positif, atau nilai A negatif, nilai B juga negatif. Kemudian titik puncak ada pada sumbu Y seperti pada grafik, yaitu jika B sama dengan 0. Selanjutnya yaitu titik puncak ada di kanan sumbu Y jika nilai A dikali nilai B kurang dari 0, atau nilai A positif, nilai B negatif, atau sebaliknya nilai B positif, nilai A negatif. Jadi membentuk seperti grafik berikut. Selanjutnya berdasarkan nilai C. Nilai C pada grafik fungsi kuadrat menunjukkan perpotongan grafik dengan sumbu Y, bisa positif, negatif, atau tepat di pusat koordinat. Jika C lebih dari 0, maka parabola memotong di sumbu Y positif. Jika C sama dengan 0, maka parabola memotong sumbu Y di pusat 0,0. Dan jika C kurang dari 0, maka parabola memotong di sumbu Y negatif. Nah, selanjutnya kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Kedudukan grafik fungsi kuadrat pada sumbu X ini bertujuan untuk menentukan apakah grafik memotong sumbu X, menyinggung sumbu X, atau tidak memotong dan menyinggung sumbu X. Nah, kedudukan itu ditentukan berdasarkan nilai diskriminannya. Jika nilai diskriminannya lebih dari 0, maka parabola memotong di sumbu X. Jika diskriminan sama dengan 0, maka parabola menyinggung tepat di sumbu X. Kemudian jika diskriminan kurang dari 0, maka parabola tidak memotong sumbu X. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat menggunakan tabel. Yang pertama yaitu menentukan nilai X yang merupakan daerah asal atau domain. Kemudian yang kedua yaitu membuat tabel untuk mencari nilai fx atau nilai y-nya. Yang terakhir yaitu membuat plot setiap titik pada koordinat kartesius dan menghubungkan titik-titik tersebut dengan kurva mulus. Sekarang kita coba soal yang berkaitan dengan grafik fungsi kuadrat, yaitu gambarlah grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 yang memiliki domain x adalah min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Langkah penyelesaian yang pertama yaitu menentukan nilai X yang merupakan daerah asal. Nah, di sini dalam soal sudah diketahui yaitu nilai dari domain X adalah min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian langkah yang kedua yaitu membuat tabel untuk mencari nilai y atau fx.
Untuk melengkapi tabel tersebut, yang pertama mencari nilai fx di mana x sama dengan min 2 sehingga menghasilkan 0, kemudian fx di mana x sama dengan min 1 menghasilkan min 5, kemudian fx di mana x sama dengan 0 dan menghasilkan min 8, kemudian fx dengan x sama dengan 1 sehingga menghasilkan min 9, kemudian fx dengan x sama dengan 2 yang menghasilkan min 8, kemudian fx dengan x sama dengan 3 sehingga menghasilkan nilai 5, dan fx di mana x sama dengan 4 sehingga menghasilkan nilai 0. Nah, dari penyelesaian tersebut dapat kita tulis di tabel. Seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu membuat plot setiap titik pada koordinat kartesius dan menghubungkan titik-titik pada tabel tersebut dengan kurva mulus. Yang pertama yaitu membuat titik A yaitu min 2,0, kemudian titik B min 1, min 5, kemudian titik C 0, min 8, kemudian titik D yaitu 1, min 9, kemudian titik E 2, min 8, titik F 3, min 5, dan titik G 4,0, sehingga membentuk grafik fungsi kuadrat x kuadrat min 2x min 8 seperti ini. Untuk materi selanjutnya kita mempelajari tentang sumbu simetri dan nilai optimum. Ya, semoga pandemik ini segera berakhir dan kita dapat bertemu di sekolah. Tidak lupa saya ingatkan jika keluar rumah selalu menerapkan perilaku 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga selalu diberi kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.